Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah na'budu illa iyyah illa mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum min ibadihi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulihil karim, amma ba'du. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya berwasiat kepada saya pribadi dan juga kepada para hadirin semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti sebenar-benarnya bertakwa. Bertakwa hanya mengharapkan rahmat dan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hari raya sholat Idul Adha ini kita tak lain selain hari ini adalah hari mulia, hari yang penuh berkah, hari yang Allah Subhanahu wa ta'ala banyak menurunkan rahmat, banyak menurunkan pahala kepada kita semuanya bagi orang-orang yang beribadah di dalamnya. Selain itu juga hari raya Idul Adha merupakan potret sejarah daripada orang-orang soleh pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Di dalam hari raya Idul Adha ini ada sebuah syariat, yaitu
dianjurkan bagi yang mampu untuk berkorban. Ini adalah syariat yang mana potret sejarah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Di dalam surat Al-Kautsar, Allah Subhanahu wa taala menyuruh bagi orang-orang, di dalam surat Al-Kautsar diterangkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Fasholli li rabbika, maka salatlah untuk Tuhanmu, artinya adalah salat Idul Adha. Kemudian wanhar, dan menyembelihlah hewan kurban. Itu adalah syariat yang mana adalah potret Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan Nabiullah Ismail alaihissalam. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mempunyai seorang anak, karena lama beliau tidak dikaruniai anak, kemudian Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan seorang anak yang diberi nama Nabiullah Ismail alaihissalam. Selain Nabiullah Ismail alaihissalam terkenal dengan orang yang cerdas, terkenal anak yang cerdas, begitu juga Nabiullah Ismail alaihissalam terkenal dengan anak yang soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apakah cintanya kepada anak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Quran diterangkan bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam bermimpi untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Dalam surat As-Saffat diterangkan, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tara. Qala faf'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai anakku, kata Nabi Allah Ibrahim, aku bermimpi aku menyembelihmu. Kemudian apa pendapatmu? Kemudian Nabi Allah Ismail menjawab, kerjakan apa yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, ayah. Insyaallah engkau mendapatkan aku menjadi orang-orang yang sabar. Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya, Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian respon daripada anaknya, anak yang soleh, meridhoi untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu disembelih. Ini adalah potret daripada anak yang soleh, yaitu Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian ketika pedang sudah ada di leher Nabiullah Ismail alaihissalam, Nabi Ibrahim menjalankan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pedang itu tidak bisa menggores leher lembut daripada Nabiullah Ismail alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim mencoba pedang itu dibelah ke batu yang besar. Batu yang besar terbelah menjadi dua. Wahai pedang, kata Nabi Allah Ibrahim, kenapa batu yang begitu keras bisa engkau belah, tapi anakku, leher anakku yang lembut tidak bisa engkau gores? Subhanallah. Pedang makhluk Allah Subhanahu wa taala, benda mati, atas izin Allah Subhanahu wa taala bisa berbicara. Wahai Nabi Allah Ibrahim, aku tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anakmu. Langsung ketika itu Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan seekor domba sebagai ganti daripada pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan Allah Subhanahu wa taala begitu mengapresiasi pengorbanan daripada Nabi Allah Ibrahim, ketulusan daripada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail demi menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu para hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini memberikan pelajaran buat kita semuanya. Kenapa Nabiullah Ismail alaihissalam begitu ridho terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala pada disembelih? Karena didikan Nabiullah Ibrahim begitu ketat. Karena didikan Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Nabiullah Ismail alaihissalam luar biasa, pendidikan Islamiyah, pendidikan dengan nilai-nilai Islam, pendidikan dengan akhlak yang mulia yang ditanamkan sejak kecil. Karena itu karakter daripada Nabiullah Ismail melekat dengan karakter yang soleh, dengan pribadi yang soleh. Karena itu para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai orang tua wajib hukumnya untuk mendidik anak sedari kecil untuk menjadi anak yang soleh, bukan hanya menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, akan tetapi menjadi anak yang soleh. Dan wajib bagi orang tua untuk membantu anaknya agar apa? Agar anaknya menjadi orang yang berbakti kepada dia, menjadi anak yang soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih. Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua yang membantu anaknya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Artinya ketika anak tidak berbakti kepada kita, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, jangan kita diam aja. Akan tetapi kita berusaha bagaimana menegur, bagaimana menasehati anak supaya menjadi anak yang berbakti kepada kita, kepada kedua orang tua, agar nanti menjadi pribadi Nabiullah Ismail alaihissalam. Karena itu kalau anak sudah menjadi pribadi Nabiullah Ismail alaihissalam, maka jelas dia akan menjadi potret anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya ridho kepada dia, dan insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan merahmati anak yang seperti ini, dan insya Allah akan menjadi sukses, bukan hanya sukses di dunia maupun sukses di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fenomena sekarang banyak anak pintar, banyak anak yang cerdas, tapi sama orang tua tidak berbakti, tapi sama orang tua kurang ajar. Itu adalah potret anak yang tidak soleh. Karena itu kita sebagai orang tua, mari kita didik anak kita sedari kecil sampai dewasa, sampai besar pun kita didik, mengusahakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Syukur-syukur menjadi potret-potret Nabiullah Ismail alaihissalam, menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian kita sebagai orang tua semoga juga menjadi pribadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang bukan hanya semata sayang kepada anak, akan tetapi melalaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sayang kepada anak tapi menerjang syariat Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibenarkan. Sayang kepada anak akan tetapi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tidak dibenarkan. Sayang kepada anak artinya mengajak anak itu untuk sholat. Sayang kepada anak artinya mengajak anak itu untuk mengaji Al-Quran. Sayang kepada anak itu artinya adalah menyuruh anaknya untuk berbuat baik. Akan tetapi kalau misalkan didiamkan, anaknya tidak bangun untuk sholat, anaknya tidak diajari untuk puasa, anaknya dibiarkan berbuat akhlak yang jelek dengan atas nama sayang, itu sejatinya tidak sayang. Orang tua yang seperti ini akan menghantarkan anaknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu para hadirin, kita sebagai orang tua, kita meniru potret daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan sebagai anak meniru potret Nabiullah Ismail alaihissalam. Dan semoga kita semuanya menjadi keluarga yang seperti keluarganya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang menjadi suri tauladan bagi kita semuanya, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasul
Shallallahu Alaihi Wasallam. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Idul Adha juga dianjurkan atau disyariatkan yaitu ibadah haji bagi yang mampu. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan haji kepada orang-orang bagi yang mampu untuk menjalankannya. Karena itu saudara-saudara kita yang ada di Mekah sana sekarang lagi menjalankan ibadah haji. Bagi kita yang tidak atau belum kesana, insya Allah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menginjak ke tanah haram, ke tanah haramen. Kita bisa berhaji ke Baitullah, kita bisa berziarah kepada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga sebelum kita nanti dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nyawa kita bisa melaksanakan haji rukun Islam yang kelima dan bersama keluarga kita semuanya, dan haji kita menjadi haji yang mabrur. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga momen Idul Adha ini menjadi momen yang terbaik buat kita semuanya untuk menjadi pribadi-pribadi yang soleh, untuk menjadi pribadi-pribadi yang insya Allah semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga berkat Idul Adha ini insya Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita daripada penyakit, bala, wabak dan macam-macamnya yang kita tidak diinginkan. Semoga berkat Idul Adha ini Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati keluarga kita semuanya. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang berbakti kepada kita semuanya, dan kita menjadi orang tua yang bisa mendidik mereka sampai nanti ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga keluarga kita semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dan semoga hajat-hajat kita insya Allah, hajat dunia maupun hajat akhirat, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin 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 ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Innahu huwas samiul alim wa huwal ghafurur rahim.